kembali lagi bersama saya Jelita Nirmala dari SD Negeri 82. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang guru penggerak di SD Negeri 82, yaitu Ibu Elisa Mansur. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya minta waktunya sebentar ya untuk saya wawancarai terkait pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya dengan senang hati gitu ya untuk bisa diwawancarai sama Ibu Jelita. Iya, langsung aja ya Bu. Apa sih persiapan yang biasa Ibu lakukan ketika sebelum memulai KBM? Baik, sebenarnya sebelum memulai KBM, apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya, tahun 2024-2025. Pembelajaran yang yang menarik gitu ya. Sebelum kita mempersiapkannya, kita juga harus tahu kita ditugaskannya di kelas berapa gitu. Nah, kebetulan saya ditugaskan oleh pimpinan itu di kelas atas, di kelas 5. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan. Di antaranya itu adalah perangkat ajar. Nah, salah satunya itu adalah modul ajar juga modul proyek. Kebetulan di tahun ini SD Samadula itu menerapkan kurikulum merdeka di kelas 5 juga. Jadi tahun sebelumnya itu di kelas 1 dan 4, tahun ini itu langsung naik di kelas 2 dan juga di kelas 5. Berarti kelas 5 adalah kelas yang pertama kali untuk tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Untuk persiapan KBM-nya jelas tadi adalah mempersiapkan modul ajar. Juga saya mencari berbagai referensi untuk metode belajar. Jadi metode belajar di sini tuh juga banyak sekali ya. Nah, yang saya terapkan di kelas itu metode belajar yang bisa menarik perhatian anak-anak supaya belajar itu tidak membosankan dan juga anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas itu bisa atraktif dan juga efektif. Nah, kebetulan saya kan guru baru ya di sini. Saya belum banyak pengalaman. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Baik. Kalau misalnya ingin tahu apakah metode ini efektif atau enggak, sebenarnya tidak ada metode khusus untuk bisa tahu bahwa metode itu efektif atau enggak di kelas tersebut, karena memang kita sebagai guru itu melakukan trial and error. Jadi kita mencoba satu metode, oh ini tidak efektif. Artinya tidak efektif itu anak-anaknya tidak merasa belum merasa terpancing gitu keingintahuannya, terus mungkin saja pemantiknya itu kurang greget gitu ya. Lalu kita bisa mencari metode yang lain supaya bisa efektif. Efektif di sini berarti anak-anaknya bisa merasa mereka harus berperan atau ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, supaya efektif gimana? Kita memberikan berbagai alternatif metode. Jadi metode A, metode B, metode C. Jadi kita nggak cuma hanya di satu metode saja. Untuk kita bisa mencari tahu referensinya, kita bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Di PMM itu banyak sekali video inspirasi yang bisa kita gunakan, yang kita bisa amati, tiru modifikasi yang supaya bisa diterapkan di kelas kita gitu. Nah, ngomong-ngomong soal PMM ya, kan kita udah masuk ke kurikulum merdeka. Betul. Di kurikulum merdeka itu menekankan bahwa kita itu harus belajar dengan berdiferensiasi ya. Menurut Ibu sendiri yang sudah mempraktekannya di tahun ini juga, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu efektif atau mungkin ada yang lebih efektif lagi? Baik, jadi kalau untuk menyangkut pembelajaran diferensiasi apakah efektif atau tidak, sejauh ini saya memang masih kesulitan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Karena apa? Karena kita memang dari awal itu kan sudah melakukan assessment dan diagnostik awal gitu ya untuk kesiapan belajar anak. Apakah anak tersebut siap belajar di materi ini atau belum? Lalu juga ketika kita sudah tahu kesiapan masing-masing dari peserta didik itu, kita juga
kita juga menyiapkan berbagai macam metode untuk berbagai karakter anak gitu. Nah, sejauh ini apa yang sudah saya coba pembelajaran diferensiasi di kelas itu cukup efektif. Mungkin tidak dibilang sangat efektif karena masih di tahap belajar sendiri juga ya. Jadi cukup efektif itu ketika anak nggak bisa A, ya udah kita memberikan pilihan B gitu. Nah, ketika anak sama kita dibuatkan pilihan dan anak itu bisa mampu untuk melakukannya, jadi mereka itu senang. Mereka itu akan merasa stres ketika tidak ada pilihan lain selain melakukan itu begitu. Jadi ketika kita memberikan berbagai alternatif solusi untuk permasalahan pembelajaran atau gaya belajar mereka, itu mereka merasa dihargai keberadaannya dan mereka cukup senang untuk belajar kelas gitu. Luar biasa sekali ya Bu, pemaparan dari Ibu saya pahami, semoga bermanfaat ya untuk saya, khususnya untuk Ibu sendiri. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Semoga Ibu sukses selalu, Amin. sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga untuk kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dengan baik. Ya, terima kasih. Baik, begitu luar biasa ya pemaparan dari Ibu Elis. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ibu Elis sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.